Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan kami. Kali ini kita akan membahas pelajaran keempat atau ad-darsul rabi' tentang jumlah fi'liyah untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Dengan subbabnya subjek dia laki-laki dan dia perempuan atau domir dua dan domir dia. Pada video yang lalu, yaitu video tentang kata dan kalimat, telah kami jelaskan bahwa kalimat dalam bahasa Arabnya disebut jumlah. Ada dua macam, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, di mana jumlah fi'liyah adalah kalimat dengan predikat disebutkan dulu daripada subjeknya, dan dalam hal ini predikatnya disebut fi'il dan subjeknya disebut fa'il. Sedangkan pada video yang lain, pada video tentang perubahan kata, kami juga telah dalam tabelnya 3.1 itu ada tabel tentang fi'il, yaitu ada fi'il madhi, fi'il mudhari', amar, dan nahi. Dan pada kolom fi'il madhi itu terdapat 14 domir fa'il. Apa itu 14 domir fa'il? Domir yang melekat atau kata ganti yang melekat pada fi'il madhi itu sendiri. Ada 14. 14 di sini ada 14. Namun di buku saya tuliskan cuma 13 karena untuk domir antuma laki-laki dan antuma perempuan ini fi'il madhinya maupun fi'il mudhari'nya sama. Jadi di buku tertuliskan hanya 13. Sebenarnya ada 14 domir atau kata ganti yang melekat pada fi'il madhi tersebut, atau kami istilahkan domir mustatir atau domir ma'nawi, dengan 13 bentuk lafaz yang berbeda. Nah, ini ada 14 karena ada 14. Misalnya di tabel 3.1 itu kami contohkan kata nasoro, itu ada 14. Namun untuk domir antuma laki-laki dan antuma perempuan ini sama, nasoruma. Jadi artinya ada 13 lafaz yang sama, ada 13 bentuk lafaz yang berbeda, maksudnya 13 bentuk lafaz yang berbeda dan 2 lafaz yang sama. Nasoruma dalam hal ini ya nasoruma, yaitu untuk domir antuma laki-laki dan antuma perempuan. Sedangkan masih pada tabel 3.1 itu fi'il mudhari' sama, terdapat 14 domir fa'il atau kata ganti yang melekat pada fi'il mudhari' seperti ini. Namun pada fi'il mudhari' ini terdapat 11 bentuk lafaz yang berbeda. Kenapa? Karena kok cuma 11? Karena ada 2 pasang lafaz yang sama, yaitu domir huma perempuan. Domir huma perempuan, domir huma perempuan dan antuma laki-laki dan perempuan. Nasor rumah, tansuroni antuma perempuan, antuma laki-laki tansuroni. Huma perempuan juga tansuroni, sama. Huma perempuan atau mereka berdua perempuan tansuroni, antuma laki-laki tansuroni, antuma perempuan tansuroni, sama 3 ini. Dan 2 dan domir anta tansuru dengan sama dengan domir dia, domir anta tansuru sama dengan domir dia perempuan tansuru. Jadi akhirnya ada 11 bentuk lafaz yang berbeda, 2 pasang lafaz yang sama.
yaitu tansuroni ada 3, sama ini tansuru ada 2. Ini bisa dilihat di tabel titik 1. Pemirsa, secara umum fi'il madhi, jumlah fi'il madhi digunakan untuk menunjukkan pekerjaan atau predikat itu telah dilakukan. Sedangkan untuk fi'il mudhari itu menunjukkan predikat atau pekerjaan itu sedang atau akan dilakukan. Meskipun ini tidak berlaku secara mutlak. Ya, meskipun tidak mutlak. Misalkan nanti ada tambahan idza, maka ketika itu maka menggunakan fi'il madhi, dan jika tidak di dalam menggunakan fi'il mudhari. Selanjutnya, bahwa fi'il madhi maupun fi'il mudhari bila tidak diikuti dengan subjek berupa lafaz nama orang atau hewan atau nama benda, cuman misalkan nasoro yang suruh tidak diikuti Muhammadun atau kucing atau apa, tidak diikuti apa, maka secara otomatis baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari ini secara otomatis mempunyai subjek dhamir yang melekat pada nasoro, yaitu menjadi dia menolong, yang suruh dia menolong. Kalau nasoro bunga bisa otomatis subjeknya kalau tidak diikuti perempuan, ini kan dia perempuan, tidak diikuti dengan seseorang perempuan atau apa yang menunjukkan muannas dianggap perempuan, maka nasoro ini berupa kalimat, secara otomatis kalimat dengan subjek kata ganti ia perempuan. Demikian juga untuk fi'il mudhari tansuru, secara otomatis menunjukkan kalimat sederhana dengan subjeknya dia. Untuk lebih jelasnya dan beberapa contoh kata, marilah kita lihat tabel 4.1. Pemirsa, baiklah, sekarang kita perhatikan tabel 4.1. Maaf, ini bukan 6.1 tapi tabel 4.1, yaitu jumlah fi'liyah, fi'il madhi dan mudhari untuk dhamir huwa dan hiya. Pada tabel ini kita bisa melihat ada 2 kolom besar, kolom besar ini dan ini, yaitu fa'il dhamir mustatir dan fa'il dhohir. Maksudnya fa'il dhohir ini jika subjeknya berupa nama seseorang atau benda, misalnya dalam hal ini Muhammad untuk laki-laki dan untuk perempuannya Rodiyatun. Sedangkan yang fa'il dhamir mustatir, saya artikan dalam bahasa Indonesianya itu subjek dengan kata ganti maknawi, karena di sini nggak ada kata, tidak ada lafadz dhamirnya, tapi pada kata nasoro di sini sudah melekat dhamir huwa. Demikian juga yang suruh fi'il mudhari sudah melekat dhamir huwa atau dia. Sedangkan nasorot sudah melekat dhamir hiya, dia perempuan, dan tansuru demikian juga sudah melekat dhamir hiya atau kata ganti ia perempuan. Ya, ini yang menunjukkan dhamir-dhamir kata gantinya. Di sini ada 14 kosakata, 14 kosakata yang dalam pertemuan kali ini pemirsa harus menghafalkannya. Jadi menghafalkannya, dan nanti di akhir pertemuan ini saya akan menguji. Pemirsa menguji diri dengan mencocokkan apa yang nanti saya utarakan di akhir pertemuan ini. Ya, kita terangkan, misalkan kata di sini nasoro untuk fi'il madhi. Nasoro artinya dia telah menolong. Pada kenyataannya nanti tidak selalu ada tulisan telah itu, makanya ini saya kasih tanda kurung. Dia menolong, dia laki-laki, maksudnya ini untuk dhamir huwa. Terus fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya kolom ba ini yansuru, nasoro menjadi yansuru, tambahan ya, terus nunnya menjadi
sukun, shotnya jadi di dumah, roknya di dumah. Pokoknya beginilah nasoro menjadi yansuru, dia sedang menolong. Karena tidak ada subjek zohirnya, subjek nyatanya nggak ada. Jadi sudah otomatis dia bermakna dia menolong, dia menolong. Tidak hanya menolong saja, tapi dia menolong. Kalau untuk yang kolom besar duanya ini fa'il zohir, ada subjek zohirnya yaitu Muhammad. Nasoro Muhammadun, artinya Muhammad sedang menolong. Meskipun tidak kadang dikatakan sedang, di sini telah ini salah, sedang. Muhammad sedang menolong, bisa jadi ya Muhammad menolong itu aja. Tidak artinya dia Muhammad sedang menolong, tidak, tapi dianya langsung diganti Muhammad. Muhammad sedang menolong. Nasoro benar telah, sedangkan fi'il mudhari' yang suruh Muhammadun, Muhammad sedang menolong. Ini domir huwa untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari', domir mustatir, yang ini zohir ya. Sedangkan untuk muannasnya domirnya adalah hiya. Nasoro diubah ya menjadi nasorot, tambahan nasoro menjadi nasorot. Sedangkan fi'il mudhari' yang suruh menjadi tansuru, yaknya diganti menjadi tansuru. Artinya ia perempuan telah menolong, tansuru ia perempuan sedang menolong. Kalau fa'ilnya berupa orang, ini langsung bisa ditambahkan aja nasorot rodiyatun, rodiyah menolong, bukan menolong rodiyah, enggak, tapi bahasa Indonesia subjek atau fa'il harus didahulukan. Rodiyah menolong, rodiyatun menolong. Loh, kenapa ini rodiyatun bukan rodiyatu? Bukankah dalam kaidah di nahwu nama perempuan isim fa'il itu ghairu munsharif, harus tanpa tanwin, harusnya rodiyatu, aisyatu, khadijatu. Itu kalau nama orang Arab. Kalau orang Indonesia biasanya ya rodiyatun, khadijatun, aisyatun, naimatun, fatimatun, tetap pakai tanwin. Apakah kalau bahasa Arab namanya harus diganti? Menurut saya tidak, harus tetap tanwin. Bung namanya dari lahir seperti itu. Jadi mungkin kaidah di mutamimah itu yang harus mengakomodir nama-nama orang Indonesia yang menggunakan nama Arab rodiyatun, harusnya mengakomodir. Asli namanya rodiyatun ya tetap harus tanwin, masa harus nun sukun, kan tidak mungkin. Namanya rodiyatun, masa harus diganti rodiyatu? Nanti di paspornya gimana? Menjadi rodiyatu, di tulisan Latinnya masa rodiyatu? Nggak mau, nanti bisa jadi nggak dapat paspor gara-gara nama. Jadi menurut saya tetap harus rodiyatun. Yang harus dikoreksi adalah di kitab mutamimah itu harus mengakomodir nama orang Indonesia yang dalam bahasa Arab. Itu pendapat saya. Jadi ini sekedar sisipan kenapa rodiyatun. Apa nggak ada contoh yang lainnya ya? Yang nama Hindun, misalkan Hindun itu jarang nama, yang banyak ya rodiyatun, Fatimatun begitu. Jadi saya tetap ada rodiyatun pakai tanwin ya. Kalau toh ini berbeda ya berbeda, bisa dibahas di kemudian hari ya. Nasorot rodiyatun, rodiyatun telah menolong. Demikian untuk fi'il mudhari'nya tansuru rodiyatun, rodiyah sedang menolong. Ini untuk kata nasoro, untuk domir huwa dan hiya. Untuk berikutnya kata sajada, bersujud, sajadat, sujud dan seterusnya. Yang ketiga ini apa? Qa'ada, duduk. Yang keempat keempat dan seterusnya ini malah masih ada tulisannya. Dakhola masuk, yadkhulu, dakhola tadkhulu, khoroja keluar, takhruju, yakhruju dan seterusnya. Ini sakata, tidak dikasih fi'il mudhari'nya, ini untuk latihan. Pemirsa nanti harus menghafalkan semua ini dengan terlebih dahulu mengisi latihan, mengisi di tabel-tabel yang kosong ini. Dan di akhir sampai nanti yang terakhir ini apa? Yang terakhir rosyada yarshudu. Ya, di akhir pertemuan ini saya nanti akan mengisi dari ini dengan berupa saya mengucapkannya. Nanti pemirsa akan mengoreksi hafalannya dan jawabannya. Saya kira itu, saya kasih jeda
1 jam pemirsa untuk menghafalkan dan nanti mengoreksi, mencocokkan dengan apa yang saya ucapkan. Gitu kita pending selama 1 jam. Terima kasih. Baiklah pemirsa, setelah kita kasih jeda kurang lebih 1 jam untuk menghafal, menulis, mengisi yang kosong dan menghafal kosakata ini, marilah pemirsa bisa mencocokkan apa yang telah dikerjakan dengan apa yang saya ucapkan di sini. Yang pertama, dia menolong, langsung fi'il madi fi'il mudhari'nya, jawabnya adalah nasoro atau yansuru. Muhammad menolong, nasoro atau yansuru Muhammadin. Ia perempuan menolong, nasorot atau tansuru. Rodiyatun menolong, nasorot atau tansuru rodiyatun. Yang kedua, sajad bersujud, dia bersujud, sajadah atau yasjudu. Muhammad bersujud, sajadah atau yasjudu Muhammadun. Ia bersujud, sajadat atau tasjudu. Rodiyah bersujud, sajadat atau tasjudu rodiyatun. Kosakata yang ketiga, duduk, dia duduk, qa'ada atau yaqudu. Muhammad duduk, jawabnya qa'ada atau yaqudu Muhammadun. Ia duduk, ia perempuan duduk, qa'adat atau taqudu. Rodiyah duduk, jawabnya qa'adat atau taqudu rodiyatun. Berikutnya, masuk, dia masuk, dakhola atau yadkhulu. Muhammad masuk, dakhola atau yadkhulu Muhammadun. Ia perempuan masuk, dakholat atau tadkhulu. Rodiyah masuk, dakholat atau tadkhulu rodiyatun. Kosakata berikutnya, keluar, dia keluar, khoroja atau yakhruju. Muhammad keluar, khoroja atau yakhruju Muhammadun. Ia perempuan keluar, khorojat atau takhruju. Rodiyah keluar, khorojat atau takhruju rodiyatun. Kosakata berikutnya, sakata, apa? Diam, dia diam, sakata atau yaskutu. Muhammad diam, sakata atau yaskutu Muhammadun. Ia perempuan diam, sakatat atau taskutu. Rodiyah diam, sakatat atau taskutu rodiyatun. Kosakata berikutnya, tetap, ia tetap, sabata atau yasbutu. Muhammad tetap, sabata atau yasbutu Muhammadun. Kalau ia perempuan tetap, sabatat atau tasbutu. Rodiyah tetap, sabatat atau tasbutu rodiyatun. Kosakata berikutnya, dengki, ia dengki, hasada atau yahsudu. Muhammad dengki, hasada atau yahsudu Muhammadun. Ia perempuan dengki, hasadat atau tahsudu. Rodiyah dengki, hasadat atau tahsudu rodiyatun. Kosakata berikutnya, hadir, ia hadir, hadoro atau yahdur. Muhammad hadir, hadoro atau yahduru Muhammadun. Ia perempuan hadir, hadorot atau tahduru. Rodiyah hadir, hadorot atau tahduru rodiyatun. Kosakata berikutnya, berpidato, dia berpidato, khotoba atau yakhtubu. Muhammad berpidato, khotoba atau yakhtubu Muhammadun. Ia berpidato, khotobat atau takhtubu. Rodiyah berpidato, khotobat atau takhtubu rodiyatun. Kosakata berikutnya, jatuh, dia jatuh, sakoto atau yaskutu. Muhammad jatuh, sakoto atau yaskutu Muhammadun. Ia jatuh, sakotot atau taskutu. Rodiyah jatuh, sakotot atau taskutu rodiyatun. Kosakata berikutnya,
tinggal. Dia tinggal, sakana atau yaskunu. Muhammad tinggal, sakana atau yaskunu Muhammadun. Ia tinggal, ya perempuan, sakanat atau taskun. Rodiyah tinggal, sakanat atau taskunu rodiyatun. Kosakata berikutnya meludah. Dia meludah, basoko yabsuku. Muhammad meludah, basoko atau yabsuku Muhammadun. Ia perempuan meludah, basokot tabsuku. Rodiyah meludah, basokot atau tabsuku rodiyatun. Kosakata berikutnya kekal. Dia kekal, kholada yakhludu. Muhammad kekal, kholada atau yakhludu Muhammadun. Ia perempuan kekal, kholadat atau takhludu. Rodiyah kekal, kholadat atau takhludu rodiyatun. Kosakata berikutnya yang terakhir cerdik. Dia cerdik, rosyada atau yarsudu. Muhammad cerdik, rosyada atau yarsudu Muhammadun. Ia cerdik, ya perempuan, rosyadat atau tarsudu. Rodiyah cerdik, rosyadat atau tarsudu rodiyatun. Demikian kosakata 14 kosakata sebagai latihan. Kosakata ini harus dihafalkan terus, soalnya nanti untuk fi'il amar, untuk latihan soal lainnya itu tetap selalu gunakan. Jadi harus benar-benar hafal. Demikian untuk pertemuan kali ini, jumlah fi'liyah, fi'il madhi mudhari', dhamir, huwa dan ya. Sampai bertemu di subbab yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.